Suatu hari di desa Mimpu tibalah musim kemarau, ada seorang anak yang bernama Kasper yang dia sedang merasakan tubuhnya kepanasan. Lalu Kasper mengumpat kepada lingkungan yang tidak bersahabat dengannya, kemudian Kasper memutuskan untuk pergi hutan untuk mencari angin sejuk. Dia berjalan menuju hutan yang konon kabarnya di sana udaranya selalu sejuk dan dingin. Ternyata benar, Kasper mulai merasakan sejuknya udara di hutan. Makin ke dalam hutan, Kasper makin merasakan sejuknya udara di sana. Kasper semakin bersemangat memacu kakinya berjalan lebih ke dalam hutan lagi. Terbawa oleh nafsu, Kasper tidak sadar bahwa langkah kakinya telah tertempel oleh gumpalan kotoran binatang. Makin lama makin tebal, dan akhirnya Kasper mencium bau yang tidak enak, sangat-sangat tidak enak. Lalu dia berusaha menghilangkan kotoran tersebut tapi sudah hilang, tetap saja baunya masih ada. Dia menyangka bahwa baunya sangat mengganggu dia, dan Kasper bergumam tentang hal itu sambil mencari sungai atau sumber air untuk mencuci kakinya agar bau dari kotoran hilang. Mendengar suara gumaman si Kasper, ada seseorang yang kebetulan melintas dan menghampirinya. Namun si Kasper kecewa, mengapa ada orang yang datang. Kasper pun mengeluh kepada orang tersebut agar orang itu menjauh darinya karena Kasper malu dengan bau badannya dan dalam hatinya mengatakan semoga orang itu tidak mendekat sebab dia malu dengan bau kakinya. Lalu orang itu tidak banyak bicara, si kakek hanya berdiri, lalu si kakek meminum minuman miliknya di depan si Kasper. Si Kasper makin tidak senang dan berkata kasar kepada orang itu agar dia menjauh darinya. Namun, orang itu tetap diam tanpa bicara sepatah kata. Orang itu pun maju selangkah, dan membuang air miliknya ada di dalam botol tepat di atas kaki si Kasper. Dan seketika, Kasper tidak dapat bicara karena telah tertutup dengan rasa malu, dan si Kasper mengira dia akan mati karena malu. Namun perlahan-lahan, ia merasakan bau di kakinya, mulai menghilang sebab air yang diguyurkan oleh si kakek. Kemudian ia dapat berpikir jernih lagi, lega dan dapat melihat ke arah ke orang tersebut. Si Kasper berteriak kegirangan, bernyanyi keras sepuas-puasnya. Karena mendengar suara nyanyian si Kasper, lalu orang itu pergi meninggalkan Kasper. Setelah kakinya bersih, si Kasper bernyanyi dan bergumam gembira. Kasper mengira telah mendapatkan teman yang baik hati. Tapi, apa yang terjadi kemudian? Seketika Kasper kembali ke desa mimpi itu juga, dunia terasa begitu gelap baginya, sebab apa yang terjadi kepadanya di hutan itu sudah tersebar di desa mimpi sehingga menjadi bahan tertawaan anak-anak seusianya. Sebelum menutup cerita di atas, apakah menurut Anda cerita itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan jika iya maka silahkan tulis di kolom komentar dan berikan pandangan Anda. Terima kasih, salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.